Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Meninjau langsung penyelenggaraan penyiaran publik di Radio Republik Indonesia Bandung, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena dorong RRI mengutamakan program-program radio yang mengedukasi dan membina masyarakat. Meninjau langsung penyelenggaraan penyiaran publik di Radio Republik Indonesia Bandung, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendorong RRI untuk mengutamakan program-program radio yang mengedukasi dan membina masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik milik pemerintah, ia berharap RRI dapat menjadi media tuntunan bagi masyarakat. Samuel Watimena mengatakan, RRI bukan radio komersil yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Karenanya RRI harus mendidik masyarakat melalui program-program berita yang memuat informasi yang benar dan positif. Selain itu, ia meminta RRI tak hanya fokus pada audiens perkotaan, tetapi juga harus relevan dan mampu menjangkau masyarakat pedesaan. Orientasi keuntungan itu bukan utama, tapi orientasi untuk mendidik masyarakat itu menjadi hal utama. Untuk memberikan berita-berita yang benar dan positif kepada masyarakat, ini menjadi hal utama. Jadi seperti yang tadi saya juga sampaikan, bahwasannya standar dari pembuatan program itu tidak bisa standarisasinya hanya di kota-kota besar. Karena khawatirnya masyarakat yang di desa, generasi muda yang di desa, kemudian nggak mudeng mengenai apa yang disampaikan. Jadi topik-topiknya tidak bisa hanya berorientasi pada kota besar. RRI Bandung sebagai salah satu stasiun wilayah memiliki kontribusi penting dalam menjangkau masyarakat Jawa Barat, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, keberadaan RRI Bandung sangat strategis dalam menyebarluaskan informasi, kebijakan publik, edukasi kebencanaan, literasi digital, hingga promosi budaya lokal. Dari Bandung, Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait minimnya regulasi yang menyebabkan tingginya angka kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga, Badan Legislasi DPR RI akan mengisi kekosongan ini dengan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga guna memberikan perlindungan baik bagi pekerja maupun bagi pemberi kerja. Berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional atau ILO, sebanyak 92% pekerja rumah tangga di tanah air merupakan perempuan dan 22% diantaranya masih di bawah umur. Minimnya regulasi juga menyebabkan angka kekerasan dan diskriminasi yang tinggi terhadap PRT. Anggota Badan Legislasi DPR RI Hindun Anissa mengatakan, Balek akan mengisi kekosongan ini dengan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT yang memberikan perlindungan baik bagi pekerja maupun bagi pemberi kerja. Hindun Anissa menegaskan, perlindungan PRT harus dilakukan sejak tahap penawaran hingga penempatan kerja agar PRT mendapatkan kepastian hukum, terutama tentang upah dan jam kerja. Di sisi lain, Hindun menilai RUU PPRT juga perlu memberikan perlindungan bagi pemberi kerja melalui pelatihan vokasi bagi PRT sebelum mulai bekerja. Jadi perlindungan bukan saat masa bekerja saja, tapi mulai sebelum bekerja bentuknya itu. Mulai dari pelatihan vokasi, juga bagaimana memberikan edukasi soal perjanjian kerja, apa sih yang perlu dilihat, tidak asal tanda tangan. Sementara itu, Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Kanti Wejanis, mendorong RUU PPRT memuat pengakuan terhadap hak dan kewajiban PRT, baik asisten rumah tangga, petugas keamanan, tukang kebun maupun koki. Ia menilai pengakuan negara terhadap PRT akan memberikan mekanisme perlindungan hukum yang jelas, salah satunya mempermudah pembuatan laporan hukum ketika PRT menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. PRT yang menginap juga harus ada perlindungan, bagaimana jam kerjanya, karena kalau menginap kan udah agak abu-abu tuh. Jadi 24 jam atau setiap saat harus siap kayak gitu. Itu yang hal-hal yang perlu diatur, dan ini juga memberikan perlindungan bagi pemberi kerja juga. Jadi lingkup pekerjaannya jelas. Hilman dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng meminta Purbaya Yudi Sadewa melakukan sejumlah perubahan mendasar untuk menunjang kebijakan fiskal dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pasca resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani,
Anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng meminta Purbaya Yudi Sadewa melakukan sejumlah perubahan mendasar untuk menunjang kebijakan fiskal dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Mekeng menilai efisiensi anggaran dan perbaikan alokasi dana menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di kisaran 5%. Menurutnya, Menkyu Purbaya perlu mengkaji ulang beberapa kebijakan yang berpotensi menggoyahkan pertumbuhan ekonomi, seperti pemotongan dana transfer ke daerah, alokasi anggaran pendidikan, hingga program makan bergizi gratis yang dapat memicu impor bahan baku jika tidak didukung kesiapan produksi lokal. 20% anggaran pendidikan, Pak Menteri. Tahun 2025 ini 724 triliun, tapi penggunaannya tidak tepat sasaran. Itu saya angkat, Pak Menteri, 91 triliun untuk 64 juta. Siswa dasar, menengah, dan tinggi. 101 triliun untuk kedinasan, hanya untuk 13.000 orang. Ini tugas Pak Menteri sekarang menjalankan amanat konstitusi, pasal 31, di mana 20% itu untuk pendidikan, bukan untuk kedinasan, dan itu sudah dikuatkan dengan MK, sudah dikuatkan dengan PP nomor 18 tahun 2022 di pasal 80. Nah, saya berharap potret pendidikan kita di tahun 2026, ini Pak Menteri bisa lakukan perubahan, masih ada waktu. Lebih lanjut, Mekeng menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak penting jika masih banyak masyarakat miskin dan menganggur di tanah air. Karenanya ia mendorong Menkyu Purbaya menciptakan terobosan baru dalam kebijakan keuangan Indonesia untuk meningkatkan kualitas APBN. Adila dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Pekerja rumah tangga merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat kita yang hadir untuk menjaga rumah, mendidik, merawat, bahkan menopang aktivitas keluarga agar dapat berjalan dengan baik. Di balik perannya yang begitu besar, tidak sedikit pekerja rumah tangga yang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari minimnya kepastian hukum, perlindungan sosial, hingga hak-hak dasar yang sering terabaikan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, DPR RI menyadari sudah saatnya negara hadir memberi payung hukum yang adil dan manusiawi. Melalui perjuangan di Parlemen, DPR RI berkomitmen menghadirkan payung hukum yang memberi kepastian, rasa aman, dan penghargaan atas martabat mereka. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Nasib naas tak jarang dialami oleh mereka yang disebut sebagai pekerja rumah tangga. Sebutan untuk orang yang menggantungkan nasibnya pada urusan rumah tangga masyarakat Indonesia. Pekerja rumah tangga kerap kali diperlakukan tidak manusiawi, mendapat upah tak layak, mengalami tindak kekerasan, dan minimnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia.
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Sely Andriani menyampaikan, rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang diniatkan untuk melindungi nasib para pekerja rumah tangga telah lama diusulkan sejak periode sebelumnya, bahkan masuk dalam prolegnas prioritas. Sely menyebut, Pasal 15 dan Pasal 16 dalam RUU PPRT mengatur hak pekerja rumah tangga atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan. Sely juga mendorong agar keluarga pekerja rumah tangga memperoleh akses bantuan sosial yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial seperti program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. RUU ini kan sudah menjadi usulan dari beberapa periode sebelumnya dan memang kita sudah menjanjikan kepada civil society di periode 2004-2029 sesuai dengan prolegnas prioritas yang disampaikan oleh kawan-kawan Badan Legislasi dan prioritas tahunan. Mudah-mudahan di masa persidangan ini kita bisa menjadikan hadiah untuk masyarakat, terutama pada pekerja sektor informal, terutama pekerja rumah tangga. Mudah-mudahan di pembahasan periode ini kita bisa menjadikan ini hadiah kepada mereka. Dan tentu dengan RDP hari ini ada kementerian dari Kementerian Sosial yang diwakili oleh Dirjen Dinjamsos, ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Kita menganggap bahwa ada dua pasal 15 dan pasal 16 yang menyangkut dengan hak PRT mengenai jaminan sosial kesehatan, jaminan ketenagakerjaan yang menyangkut dengan hak para pekerja, tentu menjadi kewajiban di mana negara hadir memberikan perlindungan kepada PRT. Dan tentu di luar itu semua kami juga menganggap bahwa PRT juga berhak mendapatkan jaminan-jaminan sosial lainnya, terutama untuk keluarga-keluarga PRT yang memang hari ini banyak belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, seperti halnya bantuan PKH, bantuan BPNT atau atensi yang mungkin mulai dikolaborasikan setelah adanya undang-undang PRT nanti disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan terkait dengan ikatan kerja yang selama ini dikhawatirkan membebani pihak pemberi kerja, RUU PPRT memberikan titik tengah atas pertentangan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Menurutnya, hubungan kerja tidak sama dengan hubungan industrial, sehingga kesepakatan dan perjanjian kerja dapat dipilih sebagai landasan ikatan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Sebetulnya kita mau meluruskan bahwa antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga ini bukan hubungan industrial gitu. Karena kan negara kita ini sebenarnya negara yang secara kultural penuh dengan rasa kekeluargaan. Jadi banyak sebetulnya kan para pekerja rumah tangga itu dianggap oleh si pemberi kerja atau keluarga pemberi kerja itu kan sudah menjadi bagian keluarga yang tidak perlu ada semacam ya kontrak dan segala macam. Makanya penyelesaiannya adalah jadi ikatan kerja itu bisa dipilih antara kesepakatan dengan kontrak kerja. Jadi kalau mau kesepakatan silakan, kalau mau kontrak kerja juga silakan gitu. Nah, itu menjadi satu titik temu. Pada 2025 ini, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga memasuki usianya yang ke-21 tahun. Saat ini, RUU PPRT tengah dibahas oleh Balik DPR RI dengan mendengarkan banyak masukan dari masyarakat. Balik DPR RI berkomitmen agar RUU PPRT dapat segera disahkan untuk menjadi payung hukum yang komprehensif memberikan perlindungan para pekerja rumah tangga. Pemirsa, kenaikan harga beras belakangan ini menjadi sorotan publik. Meski stok beras di Perum Bulog mencapai lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sekarang Anda semua sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Selamat menyaksikan. Dan saya alhamdulillah sudah 4 periode berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
telah melewati pemilu dan suara individunya terbanyak. Jadi suara individu terbanyak. Dan perlu dicatat ya, suara yang diperoleh oleh istri saya, Dr. Ratnawati, melampaui suara perolehan saya. Jadi ya bakatnya adalah gitu ya. Quality time dengan istri. Karena bagaimanapun perjuangan hidup saya dari awal, dari titik nol, seperti di pom bensin, mulai dari nol bersama dengan istri. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, fenomena kenaikan harga beras mendapat perhatian serius dari Komisi 4 DPR RI yang menilai adanya persoalan distribusi dan tata kelola pangan yang harus segera dibenahi agar ketersediaan beras yang melimpah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan harga yang stabil dan terjangkau. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, hingga pekan keempat Agustus 2025, ini di 214 kabupaten kota harga beras masih melambung tinggi atau di atas harga eceran tertinggi. Dan di mana ini menjadi sebuah anomali di saat pemerintah Indonesia mengumumkan stok beras sebesar atau sebanyak 3,9 juta ton yang menandakan ini stok terbanyak 57 tahun terakhir. Lalu, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana legislator melakukan evaluasi terhadap program-program untuk menekan harga beras ini? Sudah bersama kami pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Bapak Johan Rosihan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 1. Pak Johan, apakah program-program yang dilakukan oleh pemerintah seperti penggelontoran SPHP dan sebagainya sejauh ini masih kurang efektif untuk menekan harga beras, Pak? Harga beras ini banyak faktornya, ya, bukan hanya dari faktor stok. Apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa kita memiliki kelebihan stok, bahkan yang dibilang tadi 57 tahun itu benar secara stok. Artinya gudang-gudang Bulog sekarang ini penuh. Nah, cuma persoalan harga itu kan tidak hanya ditentukan oleh stok, sangat juga dipengaruhi oleh distribusi. Nah, kita mungkin bersoal di situ. Ini perlu kita dalami secara baik. Tetapi dalam riset sederhana yang saya lakukan, ya, bahwa kenapa harga beras ini saat ini tinggi pada saat stok banyak. Ya. Ini kompilasi dari persoalan hukum, persoalan lingkungan, dan persoalan distribusi manajemen tata kelola. Ya. Dari sisi alam lingkungan, kita ada El Nino, ya, yang ini juga mempengaruhi produksi, tapi produksi kita cukup. Ya. Yang kedua dari sisi penegakan hukum, ya, kasus beras oplosan itu membuat banyak orang itu takut untuk menjual beras itu, takut disasar oleh Satgas Pangan Polisi, ya kan? Takut ini, takut kejelas. Karena itu perlu kita perjelas, ada kepastian hukum, ya. Misalnya kita sebut nama yang bermasalah, sehingga jangan sampai yang lain-lain yang tidak masuk dalam kategori bermasalah ikut juga kena gitu, ya kan? Kan orang tidak mau berurusan dengan hukum, dengan ngapain saya dapat untung kalau kemudian saya berhubungan sama hukum. Karena itu butuh kepastian hukum tentang status oplosan beras ini, ya kan? Ya, yang berikutnya soal distribusi ini. Bagaimana sekarang kita memikirkan stok yang cukup banyak di gudang-gudang Bulog itu mengalir kepada masyarakat. Karena yang namanya ketahanan pangan itu kan ada 3 pilarnya. Pertama stok dan kita cukup, yang kedua distribusi, yang ketiga keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini kan sangat dipengaruhi oleh distribusi ini. Nah, ini yang perlu kita tata dalam satu tata kelola rantai distribusi
dari beras kita. Pak Johan, ada yang menilai bahwa tadi stok banyak di Bulog tapi permasalahan distribusi. Apakah ada yang menahan dari distribusi tersebut, Pak? Ada yang mencoba menahan dari distribusi Bulog? Ini kan tarik menarik ya. Di kita ini perlu menjadi perhatian pemerintah saya pikir, dan kami kan DPR akan mengawasi itu. Bagaimana menghubungkan antara sisi produksi yang menjadi tanggung jawab Kementan dengan hulu, ya, yang menjadi tanggung jawab Bapanas sekarang. Kalau dulu kan di Kemendak ya, menentukan harga segala macam ya, gitu. Nah ini kan harus disatukan. Nah kita di DPR saat ini sedang melakukan revisi terhadap undang-undang pangan itu. Besar arus utama di Komisi 4 sekarang itu bagaimana yang mengurus hulu juga setingkat menteri. Gitu. Kalau di hulu ada namanya Menteri Pertanian yang mengurus produksi, maka di hilir itu harus juga ada Menteri Pangan gitu. Bisa saja menggabungkan antara Bapanas dan Bulog, tapi nanti pembahasannya kayak apa. Yang jelas harus ada keseimbangan atau kesetaraan antara hulu dan hilir. Saat ini hulu terlalu dominan, buktinya stok kita banyak, ya kan, sampai 3,9, ada yang bilang 4,2, ya kan. Nah tetapi di hilir, di sini kan bermain. Kalau tidak terjadi hubungan yang baik atau hubungan kesetaraan antara hulu dan hilir, ya, maka yang menang nanti di tengah. Siapa di tengah itu tengkulak. Nah ini yang perlu kita tertibkan gitu. Pak Johan, sedikit lagi Pak, ini terkait dengan pertanyaan dari masyarakat, sebetulnya langkah konkret seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ini untuk menekan harga beras, karena harga beras Pak yang mungkin ini menjadi anomali atau menjadi tidak masuk akal di saat stok banyak tapi harga terus melonjak. Kira-kira apa nih, atau hanya SPHPK atau seperti apa? Beras stok kita yang kita klaim banyak itu harus segera dilontorkan kepada masyarakat dengan satu berkepastian hukum, ya kan? Yang kedua segera lontorkan SPHP itu masuk ke dalam. Nah sekarang ini kan di retail kayak saya 3 hari terakhir nih, tadi informasi pagi dari orang di rumah saya itu cari di Alfamart, Indomaret, Superindo itu kosong gitu. Tapi di pasar ada gitu. Nah ini kan menarik ini kan, dengan harga di atas head. Nah, karena itu menurut saya segera gelontorkan stok yang kita punya itu dalam bentuk SPHP mungkin ya, dalam operasi pasar murah, dan beri kepastian jaminan kepada retail kita, ya, retail kita itu bahwa yang dikeluarkan ini beras pemerintah yang tidak dipersoalkan gitu. Karena itu sekali lagi urusan oplos beras ini harus ada yang berani tampil di muka, melakukan koordinasi agar apa? Agar orang tidak takut jual beras. Yang ukurannya premium 5 kilo itu. Nah, gitu. Baik, terima kasih Pak Johan Rosian atas waktunya. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Johan Rosian, di mana tadi Bapak Johan Rosian mengungkapkan hal ini juga disebabkan karena tadinya ada kasus beras oplosan yang menyebabkan berbagai retail dan sebagainya banyak beras kosong sehingga harganya melambung. Namun DPR RI berkomitmen mendorong pemerintah untuk segera menggelontorkan stok-stok beras yang ada di Bulog, supaya hal ini bisa menekan harga beras di 214 kabupaten kota. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN,
gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih rekan Nazia dan selamat sore pemirsa. Kita saksikan apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Balek pastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk Prolegnas 2025 sebagai inisiatif DPR RI. Kita lihat informasinya di layar kaca Anda di mana Badan Legislasi DPR RI memastikan rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset tetap menjadi inisiatif parlemen dan masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas tahun 2025. Balek menegaskan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana merupakan kebutuhan mendesak dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi, mengingat adanya urgensi, mekanisme, serta implikasi hukum yang akan ditimbulkan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diyakini dapat memperkuat perangkat hukum dalam mengejar aset hasil tindak pidana korupsi hingga pencucian uang dan merupakan instrumen penting dalam melengkapi strategi pemberantasan korupsi. Selain rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, DPR juga tengah menginventarisasi sejumlah usulan rancangan undang-undang lain yang akan dimasukkan dalam perubahan Prolegnas Prioritas 2025. Di antaranya RUU Kamar Dagang Industri dan RUU Kawasan Industri. Meski begitu, RUU Perampasan Aset menjadi sorotan karena dipandang sebagai instrumen penting untuk melengkapi strategi pemberantasan korupsi. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu Komisi 13 DPR RI dorong perbaikan aturan perkawinan campur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Kita lihat di layar kaca Anda di mana Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai aturan mengenai perkawinan campur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan masih belum tegas. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum yang merugikan masyarakat. Lemahnya pengaturan membuat banyak pihak dirugikan termasuk anak-anak hasil perkawinan campur. Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Sabu Raijua, di mana seorang calon kepala daerah sempat bermasalah dengan status kewarganegaraan meskipun telah lama bekerja di luar negeri. Andreas menambahkan persoalan serupa juga banyak ditemukan dalam lingkup keluarga, terutama bagi anak-anak hasil perkawinan campur. Karena itu ia menegaskan perlunya perbaikan regulasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan itu tadi headline di media online pada sore hari ini yaitu Balek pastikan RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2025 sebagai inisiatif DPR, serta Komisi 13 DPR RI dorong perbaikan aturan perkawinan campur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.